anak-anak untuk menjawab kuesioner ini harus sesuai dengan kenyataan yang anak-anak alami pada guru masing-masing. Silakan gitu ya. Nah, apa komponennya yang akan dinilai oleh siswa? Yang pertama adalah penguasaan materi. Yang kedua, kemahiran dalam mengajar. Ini semuanya punya indikator, ada 1 sampai 6 untuk penguasaan materi, 1 sampai 14 untuk kemahiran dalam mengajar. Oke, kita lanjut. Lanjut, Bapak dan Ibu. Komponen berikutnya yang dinilai siswa adalah tentang perilaku guru sehari-hari. Ada 15 instrumen ya. Maaf, ini 15 indikator. Guru mengajak saya dan teman-teman untuk berperilaku baik. Guru memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan aturan. Guru menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan seterusnya, Bapak dan Ibu. Jadi ada 4, ada perilaku guru sehari-hari, kemudian ada hubungan sosial dengan peserta didik, ya. Itu untuk penilaian dari siswa. Oke. Jadi, Bapak dan Ibu, seperti dalam ketentuan di Sispena untuk telah data, maka yang pertama akan melihat ada laporan evaluasi diri ya, pelaksanaan evaluasi diri oleh guru. Ini ada kata laporan Bapak dan Ibu ya, bukan lampiran ya. Jadi kalau laporan itu nanti harus ada dengan kesimpulan, kemudian ada analisisnya. Nah, saya dinilai oleh siswa misalnya ternyata banyak angka 1, berarti nilai saya paling hanya 65 gitu ya, atau 73 misalnya, berarti itu kan kategori kita sedang ya. Nah, kalau kategorinya seperti itu tentu ada kesimpulan, berarti ini kesimpulannya terhadap anak, penilaiannya terhadap saya, diri saya sendiri. Kan kita yang melaporkan, jadi bukan kepala. Jadi diingat, laporan evaluasi diri itu guru sendiri yang melaporkan, bukan kepala yang merekap. Ya, tuh. Kita lanjutkan, Bapak. Ya, tadi sudah ya, pelaksanaan evaluasi diri berdasarkan hasil penilaian teman sejawat yang di atas itu tadi, penilaian oleh kepala sekolah atau madrasah, yang kedua oleh teman sejawat, yang ketiga oleh siswa ya. Yang keempat, pelaksanaan evaluasi diri harus ada refleksinya dari audio, video atau CCTV tentang kinerja gurunya. Ini bisa diminta oleh guru kepada kepala sekolah. Ya, Pak, kemarin pernah Bapak mensupervisi saya lewat CCTV kah? Gitu ya. Pak, mohon Pak nanti disampaikan kekurangan dan kelebihannya, saya akan memberikan mencatatnya sebagai evaluasi diri saya. Nah, itu lebih baik ya, itu yang diinginkan ya. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Jadi untuk nomor 20 ini, kalau sudah ada instrumennya maka lengkapilah dengan laporannya. Nah, itu tadi mulai dari instrumen penilaian oleh kepala sekolah, kemudian penilaian oleh teman sejawat, penilaian oleh siswa, dilengkapi dalam bentuk laporan sehingga ada kesimpulan dan saran ya. Nah, jadi untuk yang berikutnya ini data wawancara. Oh, data wawancara yang tadi kan telah dokumen ya. Data wawancara nanti akan diwawancarai. Ya kan? Tentu yang diwawancarai adalah guru. Bu, Bapak Ibu pernah enggak dinilai oleh kepala? Penilaian jenis apa saja yang pernah dilakukan oleh kepala? Ini salah satu wawancaranya. Nah, kemudian diwawancarai, Bapak Ibu pernah enggak dinilai oleh teman sejawat? Kan pernah enggak punya penilaian dari siswa? Ya, kalau jawabannya tidak semua, berarti apa yang diupload itu tidak sesuai dengan kinerja. Ya. Nah, sehingga kinerja ini menguatkan kembali dari apa yang Bapak Ibu tulis dan upload. Waktu kita tinggal sedikit Bapak dan Ibu. Oke, saya rasa yang nomor
21 saja sedikit, karena 22 itu ada hubungannya RPP, jadi 19, 12 itu sama RPP semuanya. Saya langsung ke 21. Nah, 20 dengan 21 ini sangat rawan ya. Di sini banyak pemenuhan dokumen yang tidak terpenuhi. Nomor 21, guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Sekarang Bapak dan Ibu lihat apa saja capaian kinerjanya. Di level 4 itu guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri. Nah, ini yang berat nih Bapak dan Ibu, inisiatif sendiri. Biasanya kalau disuruh baru mau. Yang hasilnya berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa yang dilakukan melalui beragam bentuk kegiatan belajar, melalui diskusi antar teman sejawat, ada kelompok kerja guru untuk SD dan MI, ada MGMP, ini untuk guru SMP, Sanawiyah, SMA, dan MA, dan SMK, atau sejenisnya. Belajar daring, mengikuti diklat, publikasi ilmiah, karya inovatif, membagikan praktik baik atau best practice kepada orang lain di dalam maupun di luar sekolah, baik secara lisan maupun tulisan melalui berbagai media. Nah, banyak kawan-kawan di sekolah madrasah tidak mengindahkan ini Bapak dan Ibu. Bahkan ada, saya menemukan sekolah atau madrasah yang kalau seandainya ada kegiatan MGMP gurunya tidak diizinkan. Nah, justru kegiatan inilah yang akan nanti berdampak kepada peningkatan kinerja guru, karena guru yang sering melakukan diskusi, bertukar informasi dengan lainnya, itu akan bertambah wawasannya. Termasuk kawan-kawan yang suka menulis, apakah itu dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, walaupun swasta atau negeri. Ini sering kami bertanya kepada terutama sekolah atau madrasah swasta, sering berdalih begini, Bu, kan kami mau nulis itu, kan kami bukan PNS, karena kan nanti PNS saja yang akan berdampak kepada kenaikan pangkat. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Mohon kiranya Bapak dan Ibu untuk mendorong guru-gurunya dalam peningkatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kalau ada guru yang sering buat makalah kemudian diseminarkan, Bapak sudah punya aset tuh. Ada guru yang suka menulis kemudian dicetak, aset bagus sekali. Ada guru yang suka buat puisi, hanya nulis di kertas-kertas, dorong dia supaya puisinya dibuatkan dalam makalah, nanti disampaikan ke siswa, kemudian dicetak. Nah, itu salah satunya. Ada guru yang suka berinovasi, Bapak. Banyak yang buat kandang kandang kucing dan sebagainya, yang kalau saya lihat itu ada hubungannya nanti dengan pembelajaran biologi dan sebagainya misalnya kan. Lah, ini perlu didorong guru-guru yang punya inovasi. Nah, jadi tentu kawan-kawan kita di lapangan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini adalah porosnya kepada guru, kemudian yang menjadi motivatornya harus kepala sekolah atau kepala madrasah. Jangan sampai kalau ditanya bagaimana pengembangan keprofesian berkelanjutannya di sekolah ini, oh kami tidak punya kegiatan apa-apa, Bu. Nah, itu jawaban yang sangat mengecewakan asesor. Tetapi begitu asesor melihat ada 2 orang guru yang sudah menulis, ada 3 orang guru yang sudah menulis di koran, ada 3 orang guru atau 4 orang guru yang sudah menulis catatannya banyak lewat medsos dan sebagainya. Nah, kemudian kegiatan MGMP dan KKG-nya diikuti dengan menunjukkan ada sertifikat, ada surat tugas. Alhamdulillah, berarti pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah atau di madrasah Bapak sudah berjalan dengan maksimal. Nah, hanya tinggal bagaimana nanti penilaian asesor terhadap kinerja sekolah Bapak. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, karena 2 materi ini sebenarnya sangat banyak angin saya kupas, tetapi karena waktu saja yang membatasi kita, nanti kita akan adakan pertanyaan pada sesi berikutnya. Saya Iri,
Eh, dengan penyampaian ini mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kembalikan ke Pak Heri. Langsung ke Mas Fajar ya, enggak ke? Oke, ya Pak Mas Fajar, langsung ke Mas Fajar. Berarti ini ke Pak Willy ya, atau ke Pak Agus? Ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Randa Wafida atas materinya. Benar, Bu. Ya, sudah siap ya Prof ya? Ya, sudah kurang lebih. Jadi, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Sudah ada Profesor Willy Trobus yang akan menyampaikan materi. Ya, jadi terkait komponen manajemen sekolah dan juga Sistema. Prof, sudah siap ya Prof ya? Ya, sudah Pak Fajar. Oh. Baik, ya, terima kasih. Selamat pagi. Yang kami hormati Ketua BAN SM Provinsi, Sekretaris BAN Provinsi, dan staf BAN Provinsi serta Sekretariat. Pada kesempatan ini perkenankan kami bersama Bapak Agus Suwarno, MPD, untuk presentasikan bahan. Tapi kali ini kami diminta jadi jubir. Nanti ada yang kurang, nanti Pak Agus akan lengkapi untuk meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Herlina dan Ibu Dr. Randa Wafida, MPD. Jadi perkenankan kami untuk share sejenak. Bu Wafida, nanti materinya bisa di-share, Bu? Iya, saya kirim ke Erik ya. Oke, Bu. Oke. Apakah sudah tampil bahan yang kami share? Sudah, Romo. Sudah ya? Baik, Sudah. terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah sampai. Ya, Bapak Kepala Sekolah, tim yang persiapkan bagian asesmen nanti, akreditasi, yang kami hormati dan seluruh hadirin, perkenankan kami untuk presentasikan materi berikut. Itu komponen 4 yang tidak kalah penting dengan komponen-komponen lain. Nah, mungkin gambar ini sudah bisa melukiskan apa yang dipresentasikan oleh Dr. Herlina dan Dr. Randa Wafida PD tentang komponen-komponen ya dalam IASP 2020. Nah, Bapak Ibu, supaya nanti kinerja kita, manajemen kerja kita agak sistematis, mungkin dalam 7 unsur ini perlu kita pegang dulu bersama-sama. Yang pertama itu tentang komponennya itu ada 4. Kemudian subkomponen ada 35 plus butir-butir kekhususan nanti. Nah, yang berikutnya juga masalah indikator. Sesudah kita kuasai subkomponen, kita mesti tahu indikatornya apa. Dengan mengetahui indikator, nah, maka kita akan masuk ke dalam nanti pernyataannya, seperti tadi diterangkan. Dari pernyataan itu kita mau mengukur capaian kinerja kita sampai di mana. Nah, setelah mengukur itu tidak boleh kita lupa bukti kerja kita. Habis bukti kerja baru rangkuman hasil penilaian, baik diri maupun oleh pihak asesor. Jadi sebelum diri mungkin asesor. Saya pikir 7 langkah ini Bapak Ibu mesti kita pegang erat-erat dulu lah sebelum kita masuk pada apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Untuk butir apa tuh komponen 4 ini, kami coba keluarkan data sebagai berikut, sudah kita singgung hari itu. Terdiri dari subkomponen ada 11, butir inti ada 13, butir kekhususan ada 3 untuk LSB, butir kekhususan untuk SMK, salah satu SMK dan SMART itu 4. Ini kurang lebih garis besarnya. Nah, karena itu kami undang bersama-sama hadirin untuk mengambil langkah-langkah berikut ini. Pertama itu penguasaan komponen-komponen. Kedua, butir-butir subkomponen. Yang ketiga, pernyataannya apa, indikatornya apa. Nah,
Kemudian yang kedua, instrumen pendalaman materi Bapak Ibu. Kita ringkas menjadi 4 huruf saja, sederhana. Yang perlu kita perhatikan seperti tadi sudah diterangkan. DOWA. D itu dokumen apa yang mesti disiapkan. Itu sudah ditentukan, tadi sudah disebut dan diterangkan dengan baik. Observasi artinya nanti asesor akan turun ke lapangan. Kalau situasi COVID sudah menjadi endemi, kita harap bisa turun ke lapangan, observasi langsung ke lapangan. Dan kita harap tidak berkepanjangan lagi COVID-19. Kalau berkepanjangan mau tak mau nanti pakai ya online. Online ini agak repot juga, nanti harus siapkan data-data. W itu wawancara. A angket. Jadi kurang lebih. Tapi yang paling banyak itu memang DOW. Angket tidak terlalu banyak. Ini instrumen pendalaman materi Bapak Ibu. Jadi mohon nanti tentang dokumen itu punya manajemen arsip yang baik, dokumen-dokumen. O, observasi akan langsung ke lapangan. W itu wawancara. A itu angket. Nah, usahakan dokumen asli otentik. Nah, pernah terjadi bahwa laporan dari sekolah A, tapi dokumennya diambil dari sekolah B karena jurusannya sama, karena lupa ganti nama. Kok bisa? Oh, ini keliru apa? Keliru lampirkan. Nah, contoh. Jadi hal-hal macam begini sangat penting, otentisitas, keaslian. Kita belajar bersama-sama untuk dapatkan sebuah akreditasi yang baik lah ya. Kami juga dari BAN berusaha juga sama-sama belajar bersama Bapak Ibu untuk pendalaman materi. Nah, itu bisa dikuatkan lagi dengan foto, video, audio, tadi termasuk CCTV yang diterangkan. 4, kita berusaha untuk mencapai level tertinggi. Cita-cita selalu ada. Dan kita tidak hanya pada level 1-2. Usahakan Bapak Ibu. Kita berjuang bersama dalam keterbatasan. Tidak ada yang sempurna. Tapi kalau tidak bisa mencapai level itu, di bawahnya ya sudah, syukur alhamdulillah. Nah, yang kelima, manajemen. Manajemen ini kami tekankan di sini kolaborasi Bapak Ibu. Dalam menyiapkan sebuah akreditasi. Tidak bisa kita berjalan sendirian. Nah, makanya sebuah teamwork, kerja tim, merupakan kunci manajemen, manajerial, untuk menembus akreditasi. Oke, mari kita lihat pelan-pelan. Waktu terbatas, materi juga terbatas Bapak Ibu. Jadi kurang lebih metodenya akan sama. Bedahan kita juga kurang lebih sama. Mari kita lihat butir 23. Nah, tadi sudah disinggung ada 7 unsur yang perlu kita kuasai dan ketahui. Tapi mari kita bersama. Komponennya yang komponen 4, butir 23. Ya. Nah, subkomponen itu adalah pencapaian visi misi, visi dan misi. Nah, indikatornya apa? Indikator bahwa kita sudah mengimplementasikan, kita sudah menerapkan, kita sudah menjalankan visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Mesti memiliki indikator tersebut. Sehingga visi dan misi nanti akan ada uraian lebih lanjut, apa itu visi misi akan kami terangkan sesuai dengan apa yang sudah disiapkan. Dan pernyataannya, bahwa sekolah atau madrasah mengembangkan. Nah, berarti visi misi kita tidak bersifat statis. Nah, misalnya nanti 4 tahun sekali kita mengadakan perubahan visi misi. Berarti ada perkembangan. Tidak bisa visi misi dari dulu terus statis, tapi berkembang. Contoh ya. Nah, habis kita kembangkan, kita sosialisasikan. Sosialisasikan ini bisa dengan macam-macam cara. Nah, apalagi dengan medsos yang berkembang begitu kencang, tidak ada alasan tidak bisa sosialisasikan. Nah, kemudian mengimplementasikan penerapan, evaluasi visi misi dan tujuan. Nah, proses penyusunan visi misi juga bukan hanya 1 orang, 2 orang, tetapi pihak sekolah bekerja sama juga dengan pihak kemitraan dalam sekolah. Nah, bagaimana kita melibatkan juga masyarakat. Nah, itu akan membuat visi misi kita makin mendalam.
sasaran sekolah, dikaitkan dengan kemitraan kita, termasuk orang tua dan seterusnya, dan masyarakat. Nah, ini termasuk hal-hal yang perlu dipikirkan tentang visi misi. Nah, pembuktian kinerja kami coba keluarkan di sini. Pertama, O tadi sudah kami sebut. O itu observasi, sudah kita lihat bersama. D, nah, itu telaah dokumen. D, dokumen apa yang ditelaah? RKS, RKAS, RAPBS, pengembangan RKS 2 periode, dan W itu apa? Wawancara. Ini Bapak Ibu, apakah suara saya terjangkau dengan baik Bapak Ibu? Dan tertangkap? Baik, jelas. Dengar. Baik, terima kasih. Ini penting komunikasi. Soalnya nanti saya susah memantau apakah ditangkap atau tidak. Nah, sekarang mari kita bedah pelan-pelan. Sekolah madrasah Butir 23 tadi. Sekolah madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi visi, misi dan tujuan sekolah madrasah. Nah, kita akan dihadapkan pada penilaian level. Bapak Ibu pasti sudah ada yang tahu, tapi tidak apa-apa, pengulangan kan buat kita makin tahu lagi Bapak Ibu ya. Bukan membuat kita makin ngantuk, enggak, tapi makin tahu lagi dengan mendalam. Bagian bawah ini levelnya 1. Sistem yang kita pakai di tanah air kita, 1 itu terendah. Ya. Tertinggi itu 4. Nah, kalau di Jerman memang kalau 1 itu tertinggi. Tapi di tempat kita ini memang 1 paling rendah. Nah, level 1, capaian kinerja dari sekolah kita adalah sekolah atau madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, tetapi belum mengimplementasikan. Nah, jadi Bapak Ibu lihat, kami berikan warna merah bukan karena marah, tapi untuk menggarisbawahi. Ya, sengaja. Jadi warna merah itu bukan berarti marah, tapi menggarisbawahi supaya lebih menarik mata lagi dan hati kita untuk Butir ini. Nah, jadi mengembangkan, menyosialisasikan, tetapi belum mengimplementasikan. Artinya belum menerapkan. Itu levelnya 1. Artinya visi, misi, dan tujuan hanya di atas kertas. Levelnya 1 jelas. Nah, sekarang yang kedua, naik level. Sekolah madrasah mengembangkan, menyosialisasikan dan mengimplementasikan visi misi dan tujuan sebagai dasar acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja sekolah madrasah. Nah, kalau visi misi yang sudah dikembangkan tadi kita sosialisasikan dan sekaligus masuk implementasi, maka naik pangkat dia level 2. Berarti implementasi ini sudah masuk 1 tambahan, Bapak Ibu. Ini. Jadi karena itu kita lihat bagian implementasi yang di sini. Implementasi sebentar. Implementasi visi misi. Nah, ini kita cetak tebal. Itu membuat pangkat menjadi naik. Nah, kami coba ganti dulu menjadi kuning. Apakah lebih terang? Oh, tidak. Tidak lebih terang. Ah, ini mungkin lebih terang ya. Oke. Oh, oke. Ini sudah naik pada level kedua. Nah, level kedua. Level kedua. Kalau dia sudah mulai tambah warna ungu di tempat kami. Mudah-mudahan di sana juga jelas. Dia akan menjadi level ketiga kalau bukan hanya mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi misi dan tujuan yang melibatkan pemangku kepentingan, stakeholders. Nah, kalau sudah melibatkan pemangku kepentingan, stakeholders ini, serta menjadikannya sebagai dasar acuan untuk penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja sekolah madrasah, maka dia akan berubah menjadi tingkat lebih tinggi lagi.
Ini kita beri warna lebih merah, maaf ini. Pokoknya untuk mengatakan bahwa terjadi perubahan di sini. Nah, jadi kalau ditambah lagi melibatkan pemangku kepentingan, nah, maka dia akan level 3. Nanti Bapak Ibu sebenarnya sudah pada waktu ED itu sendiri pun sudah tahu di mana sebenarnya level kami. Nah, yang terakhir ini tertinggi. Sekolah madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi diri, visi, misi, dan tujuan yang melibatkan pemangku stakeholders, dan hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Nah, ini ada tambahan unsur baru. Tambahan unsur baru itu apa? Nah, ini mari kita sebentar. Pandangan ini karena pengaruh sinar Bapak Ibu agak susah ya. Untuk melibatkan pengawasan dan hasil evaluasi digunakan. Nah, ini kuncinya. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan, ya, sekolah madrasah itu satu. Dan kata kunci yang tidak boleh kita lupa itu memang berkesinambungan. Kita beli coklat dulu. Hadiahnya coklat. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan peningkatan dan secara berkelanjutan. Artinya bukan hanya sekali itu, tapi sudah berulang kali dilakukan. Nah. Oh, maaf ini kok terjadi kekacauan. Oke, sorry. Ya. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu peralihan level ke level dengan memperhatikan apa yang sudah kami berikan warna-warna tadi. Jadi tiap kali naik level itu ada sesuatu yang lebih lagi. Yang paling sederhana hanya untuk visi misi belum implementasi. Yang kedua sudah ada tambahan sampai pada yang agak sempurna. Dia yang sempurna dianggap hasil evaluasi tersebut atas visi misi dan tujuan untuk perbaikan dan peningkatan mutu sekolah madrasah secara berkelanjutan. Jadi sasaran kita selalu yang sempurna itu, walaupun tidak bisa sempurna penuh, tapi yang menuju ke arah itu. Mari Bapak Ibu kita lihat sejenak keterangan. Nah, mungkin nanti hanya satu nomor, tapi ini cukup memberikan pegangan untuk mengupas nomor-nomor lain. Nah, mari kita lihat sekarang itu visi. Kita kalau bicara visi misi tujuan mesti jelas. Apa yang dimaksud dengan visi? Visi adalah pernyataan tentang kondisi ideal sekolah madrasah yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Jadi visi hendaknya menantang, namun memiliki dasar akademik ilmiah dan perhitungan real. Ini bahasa Belanda, seharusnya bukan real ini, dia mesti kita pakai sistem real untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 4 tahun. Nah, pada waktu penyusunan visi ini sudah ada bayangan 4 tahun ke depan. Tapi memang Bapak Ibu kita ini kan manusia biasa ya. Siapalah yang merancang visi misi bahwa pada tahun 2019 akan masuk pandemi COVID-19? Kan tidak ada. Itu di luar dugaan kita. Namanya manusia kan terbatas. Tiba-tiba muncul si COVID-19. Nah, kecil tapi raksasa dia. Nah, di luar dugaan ini. Nah, misi. Misi itu cara-cara yang akan dilangkah-langkah ditempuh untuk mencapai visi itu. Jelas dia punya langkah per tahun. Bagaimana? Ya. Satu proyek ingin capai 4 tahun, selama 4 tahun ke depan, dan tiap tahun punya jembatan sendiri. Nah, misi kita anggap sebagai jembatan pencapai tujuan visi. Tujuan adalah indikator capaian yang ditetapkan sekolah madrasah dalam rangka mewujudkan. Nah, kalau setiap tahun saya sudah jalankan visi misi, apa indikatornya, buktinya apa, dokumennya apa, faktanya apa, hasilnya apa. Nah, tujuan dinyatakan dalam bentuk yang mudah diukur pencapaiannya.
terukur, begitu, measurable. Sekarang 4, pengembangan visi misi dan tujuan sekolah atau madrasah adalah usaha dilakukan pimpinan sekolah, kepala sekolah, staf, selalu staf dan madrasah untuk melibatkan seluruh warga sekolah bersama pemangku kepentingan stakeholders dalam menyusun dan menyesuaikan visi misi dan tujuan sesuai perkembangan dan kebutuhan sekolah madrasah. Nah, coba lihat Bapak Ibu, di sini sudah mulai masuk. Pertama itu disebut tadi, saya pakai istilahnya kemitraan. Di sini pemangku kepentingan. Termasuk juga nanti pihak-pihak yang ada di lingkungan itu. Ini akan memperkaya visi misi. 5. Evaluasi pencapaian visi misi dan tujuan sekolah madrasah adalah upaya dan kegiatan dilakukan oleh pimpinan dan warga sekolah madrasah untuk menggali informasi terkait dengan usaha telah dilakukan oleh warga sekolah madrasah dalam mewujudkan visi misi. Nah, jadi evaluasi itu berarti penilaian terhadap apa yang sudah berjalan selama ini dalam bentuk informasi kuantitatif. Nah, informasi kuantitatif itu adalah informasi berupa data-data terukur. Data-data terukur yang dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif itu lebih berupa deskriptif deskriptif terhadap informasi kuantitatif tersebut berdasarkan bukti nyata atau faktual. Nah, jadi kalau dikatakan misalnya sekolah ini memang tiap tahun ya berhasil menelurkan siswa-siswi yang punya disiplin tinggi, buktinya apa, hasilnya bagaimana, konkret. Oke, contoh ya. Yang keenam, berkelanjutan tadi yang terakhir adalah proses penyusunan, pengembangan, sosialisasi, evaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah madrasah dilakukan dalam suatu siklus kegiatan yang berkesinambungan, baik dilihat dari tahapan kegiatan maupun jangka waktu pelaksanaannya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita lihat ya. Bagaimana pengumpulan data akan dilakukan oleh asesor terhadap kita. Aspek yang diobservasi dan indikator. Implementasi, penerapan visi, misi, dan tujuan dapat dilihat dari mewujudkan visi, misi, tujuan, dan kegiatan sesuai dengan sasaran. Nanti asesor akan mengobservasi, benar enggak visi, misi itu diimplementasikan. Kalau benar, apa buktinya? Misalnya ya, ini tugas asesor bukan kita, tapi kita meyakinkan asesor memang benar. Nah, kemudian kita lihat telah dokumen. Tadi dokumen sudah kami sebut pada awal. Nah, aspek yang ditelah dan indikator. Pengembangan visi, misi, dan tujuan dengan ya dapat ditelah dari pelibatan pemangku kepentingan dan kesesuaiannya dengan kebutuhan sekolah madrasah. Maka dokumen yang tadi kami sebut, misalnya RKS, RKAS, RAPBS, pengembangan sekolah madrasah, kemudian rencana kerja 2 periode. Ini contoh ya, bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan ini mesti tersedia di tempat kita. Usahakan sejauh dan sedapat mungkin ya, sehingga pada waktu nanti akan ada akreditasi kita biasanya bukan agak tegang ya Bapak Ibu kalau akan ada akreditasi. Yang terjadi kan kadang-kala maaf ya, Bu, ini kurang bagus karena darah kan naik ya, biasanya. Baik-baik dari sekarang ya. Kemudian telah dokumen, nama, contoh, penyebar luasan, apa itu visi, misi, tujuan dan seterusnya. Dokumen sosialisasi visi, misi. Laporan kegiatan mesti ada juga. Nah, kemudian kita lihat pengumpulan data dan dokumen ya. Nah, nama dokumen apa nanti hasil telah akan dibuat oleh pihak asesor. Itu ya wawancara. Nah, ini juga tinggal sedikit lagi, Mas Agus saya akan beri waktu sebentar lagi. Saya selesaikan nomornya. Aspek dan indikator yang diwawancara, misalnya pelibatan pemangku kepentingan. Kita siapkan baik-baik ini semua. Kesesuaian dengan kebutuhan. Nah, ini mesti kita siapkan semua. Nanti
Siapa akan diwawancarai? Kepala sekolah, ya, wakil kepala sekolah, guru, perwakilan, siswa, dan seterusnya. Ya, jadi yang tertera di sini harus kita siapkan. Jauh-jauh hari sebelumnya kita sudah siapkan. Jadi kan lebih baik jauh hari daripada tergesa-gesa begitu ya. Ini contoh wawancara yang ada. Nah, ini penyebar luasan visi misi digali dari apa hasil wawancaranya benar. Nah, nanti akan satu persatu kan dibandingkan. Kalau guru katakan iya, ternyata siswa katakan enggak, ya berarti terjadi ya sesuatu yang tidak sinkron di situ. Nah, ini contoh nanti hasil wawancara ini juga perbaikan visi misi apa buktinya, nanti akan masuk. Nah, ini satu butir saja saya telaah pada pagi ini karena waktu sudah sampai. Mas Agus, Pak Agus, belum tuntasnya pandemi. Ya, silakan. Saya berikan waktu sekarang karena waktu mepet sekarang. Terima kasih, Rom. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu partisipan kegiatan sosialisasi IASP pada kesempatan kali ini. Jadi tadi jelas sekali disampaikan oleh beliau, Romo Willy, tentang bagaimana sesungguhnya aspek yang harus dipahami dalam menelaah komponen keempat itu khususnya, dan sebetulnya ini juga berlaku kepada komponen lain. Dalam IASP mungkin saya menggarisbawahi, Romo, ya, dua, ya, penggalian data atau pengumpulan data atau lebih tepatnya adalah pembuktian kinerja dari 4 komponen yang tadi dipermudah dengan singkatan 2, dokumen observasi, wawancara, dan salah satu itu menggunakan angket. Di sana saya tekankan bahwasanya ini adalah pembuktian kinerja dari setiap komponen pada tiap-tiap butir IASP itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi asesor intinya akan melihat kinerja sekolah atau madrasah itu berdasarkan 4 komponen pada tiap-tiap butirnya. Ya, asesor akan melihat kinerja ini salah satunya adalah dari pembuktian kinerja yang disingkat DOA tadi, dokumen, observasi, wawancara, dan satu butir menggunakan angket. Akan menjadi masalah seperti disampaikan oleh Bu Wafida tadi, bahwasanya kebanyakan asesor itu memang idealis, jadi mereka akan mencari dokumen yang paling lengkap, yang paling sempurna dari tiap butir itu, sehingga di sana nanti sekolah atau madrasah akan menjumpai istilah bingung, atau ada yang mengatakan, wah asesornya killer. Sebetulnya tidak killer, Bapak Ibu ya. Tetapi mereka akan mencari yang paling ideal, artinya yang paling sempurna. Sehingga dalam kesempatan visitasi nanti, entah daring atau luring, kami persilahkan kepada Bapak Ibu kepala sekolah atau tim akreditasi untuk sebisa mungkin menyampaikan pembuktian kinerja itu sedetail-detailnya, ya, sehingga gambaran dari kinerja sekolah atau performance sekolah itu dari setiap komponen itu dapat ditelaah lebih baik oleh atau dipahami secara sempurna oleh asesor itu. Jadi jalin komunikasi sebaik-baiknya, begitu kira-kira. Kemudian mengenai dokumen-dokumen atau pembuktian kinerja pada butir-butir di IASP yang terdiri dari 4 komponen, khususnya di komponen yang keempat ini, sebetulnya sudah bisa Bapak Ibu telaah pada file yang disampaikan oleh Pak Jumadi tentang 50 dokumen yang dibutuhkan di IASP, yang di Sispena atau di DIA itu nanti akan masuk ke dokumen unggahan itu. Semua dokumen yang dibutuhkan di IASP ada di sana, di dokumen unggahan. Dan filenya saya pikir sudah diterima di grup WA Sastra Akreditasi, ya. Ada 58 dokumen di sana, sudah ditulis juga distribusi butirnya. Jadi kalau di dokumen yang disampaikan di grup WA sasaran itu, komponen keempat itu Bapak Ibu bisa mencermatinya pada poin 14 ke bawah, 14 sampai nomor 36, sampai ke terakhir ya, maaf, terakhir sampai ke nomor 58 itu
jumlah tertera, distribusi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam IASP. Jadi begitu Bapak Ibu. Intinya dokumen ataupun observasi ataupun wawancara dan ditambah angket itu adalah pembuktian performance atau kinerja dari tiap komponen sekolah Bapak Ibu itu. Mungkin begitu Romo, ada pertanyaan mungkin dari sekolah atau madrasah mengenai komponen keempat? Ya, baik. Dari saya sudah cukup Pak Agus. Terima kasih Baik, banyak Romo. atas perhatian dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Ya silakan Ibu, tadi Romo ada yang Ya, Ya. saya ingin bertanya Pak, Ya. kalau untuk RKS-nya itu 2 periode maksudnya tahun berapa ya Pak? 2 periode bisa kita tafsirkan 2, Tahun ya? iya, 2 tahun jalan bisa. minimal. Sudah kami berikan dalam kurung tadi contoh itu. Ya, RKS tuh per tahun kan Pak? Apa RKM-nya? RKM kan yang 4 tahun. RKS-nya 2 periode ya. Berarti yang RKT lah ya, yang per tahun itu berarti 2 tahun. Berarti bukan RKM kan Pak ya? Ini yang RKM RKS yang keterangan itu. angkanya. Dokumen yang diperlukan itu S itu kan sekolah ya Romo, M itu kan madrasah, paling ya sama. Iya, oke, ya. Yang RKM itu yang jangka menengah, apa ya RJM? RKJM, Bu. Oh iya RKJM yang 4 tahun itu. Iya. Itu kan saya lihat tuh ada sekolah yang dia tuh nguploadnya RKS yang per tahun, ada juga yang RKJM. Itu yang mana Pak? Terima kasih. Silakan Mas Agus. Mungkin perlu bantuan Bu Wafidah supaya akurat Bu Wafidah. Saya ingin informasi Mas. Ya. Oke, Pak Oh Eri. iya Pak Eri silakan. Iya, pertanyaannya gini, dari siapa tadi itu ya, jadi kalau disebut dengan 2 periode, jadi kan misalkan kepala sekolah ini periode 2000 sampai 2004, periode pertama ya kan, akan dilihat visi dan misinya. Kemudian 2004 sampai 2008. Nah, jadi antara periode pertama dengan periode 2 akan dilihat apakah ada perubahan visi, misi sekolah. Itu yang disebut dengan 2 periode gitu kan. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau RKS memang itu 1 tahun. Tadi andaikan seorang kepala sekolah baru menjabat 1 tahun, ya kan, jabat 1 tahun, tentu tidak bisa melihat adanya perubahan visi. Namun bisa dilihat perubahannya ada pada tujuan. Jadi kan visi, misi, dan tujuan. Ambilkan contoh. Misalkan di tujuan tahun 2008, si kepala sekolah menyatakan ingin mewujudkan kegiatan ekstrakurikuler, menambah katakanlah kegiatan mading gitu kan, mading. Nah, di 2006 dia pengen membuat mading, jadi mewujudkan. Di 2007-nya kepala sekolah tadi bukan menambah lagi tapi meningkatkan. Jadi asesor bisa melihat kalau tadi pakai periode, dia 2 periode, kalau dia baru 1 periode bisa dilihat di misi dan tujuan. Jadi kira-kira seperti itu Mbak ya? Atau Ibu ya tadi ya? Berarti yang itu RKJM lah ya Pak ya? Sekarang 1. Ya. Bisa saya tambahkan Pak Heri? Jadi kalau tadi kepala sekolahnya 2 periode, akan dilihat periode pertama dan periode kedua. Gitu. Sekolahnya kan rata-rata masih yang 3 tahun Pak. Ya, Saya nambahkan ya. boleh? Pak Heri boleh nambahkan? Iya, menambahkan ya. Tadi yang RKS 2 periode. RKS itu RKJM kan Pak? Iya.
RKJM itu yang 4 tahun. Ya, Karena di syaratnya 2 periode, ya, harusnya periode Ya. 1, periode 2. Berarti tadi contoh Pak Heri 2000 sampai 2004, kemudian Ya. 2004 sampai 2008. iya, Tetapi karena Bapak Ibu rata-rata sekolah baru, iya betul, hanya ada 1 periode untuk RKS-nya. iya, Pengecualian lah ya mungkin ya. Oke. Nah, mungkin bisa dilihat kalau untuk RKAS. Nah, untuk RKS yang 1 tahunan itu Mbak. iya, Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. iya, Oke, Nah, atau seperti tahun itu. keempat. Nah, seperti itu ya. iya. Itu saja Pak Heri, yang lainnya tadi Ya, sudah pas. makasih Bu Erlina. Jadi adik nanti KJM siapkan saja 1 periode ya Pak? 1 periode. Nanti 1 periode dilihat oleh asesor. Adik bisa melihat kalau ditanya antara instrumen dengan fakta, kan fakta seperti ini tadi, kan kepala sekolah kan sekolah belum terakreditasi, baru belum sampai 4 tahun. Jadi tunjukkan saja, oh ini kegiatan yang kami sudah lakukan. Yang kemarin itu tahun lalu itu mewujudkan, tahun ini meningkatkan. Adanya itu di misi dan tujuan. Kira-kira seperti itu deh ya. Ya Pak. Pak, saya mau nanya lagi yang RKS ini yang berdasarkan BOS. Kan BOS tuh ada aplikasi Serabinya tuh. Iya. Itu Kak Pak yang ditampilkan. Terima kasih. Soalnya kan ada yang gimana ya? Ada yang pendanaan itu ada yang dari BOS dipakai Ya. untuk mewujudkan visi misi, ada juga yang pakai uang sekolah gitu. Betul. Sedangkan saya lihat dari contoh-contoh dokumen sekolah itu dia banyak yang hasil dari laporan Serabi BOS. Sedangkan tidak semua program kita tuh pakai dana BOS gitu, karena dana BOS-nya sedikit gitu. Terima kasih. Saya bertanya dengan adik, kalau di BOS kira-kira selama ini digunakan untuk apa kira-kira? Ada enggak program katakanlah IHT penyusun administrasi? Ada IHT ada. Nah, iya. Maksudnya tidak keseluruhan gitu tuh Pak. Jadi enggak apa-apa ya iya. pakai laporan BOS-nya ya? Iya. Jadi IHT-nya kalau tadi di BOS kan ada IHT uang BOS ya kan? Iya. Nah, tentu adik kan bikin laporannya. Iya, Nah, Pak. laporan keuangan ke pemerintah, laporan kegiatan nanti untuk untuk asesor, tunjukkan kepada asesor. Oh, ini penggunaan RKS yang dituangkan dalam RKS itu ini laporannya gitu kan. Iya, Pak. Paham enggak kira? Tambahan sedikit. Tambah Bu, Bapak Ibu sekalian Iya. kan nambahkan biar clear. Bagi sekolah swasta nih ya, sekolah yayasan yang yayasannya mampu. Artinya dana BOS-nya itu tidak mencukupi untuk kegiatan dia pengembangan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu boleh dua-duanya. Ya. Boleh RKAS BOS dan RKAS selain dana BOS. Itu yang diharapkan ya. Iya. Makin banyak makin bagus. Makin banyak ya selengkapnya. Makin Itu ya. meningkatkan mutu guru. Iya, Bu. Ya, gitu ya, Dek. Ya. Iya, Bu. Makasih, Bu, Pak. Yo, mari. Bapak Ibu yang lainnya. Kira-kira maksud saya Bapak Ibu kepala sekolah ada pertanyaan juga enggak? Ini ada teman-teman dari BAN yang ingin membantu Bapak Ibu sekalian. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Lanjut, Mas Rudi. Masih bingung soal RKS, Pak. Ada RKJM, ada RKS. Tadi kan yang kita bikin ada RKJM, Pak ya, yang menengah dan yang tahunan. Seperti itu, Pak. Yang kepala sekolah susun ini yang nanti akan diakreditasi. Yang tahunan tuh perlu gak Pak? Yang karena kan RKJM kita udah ya, yang tahunan itu perlu Kak? Perlu. Iya, siapa mau jawab dulu nih? Kami persilakan Bapak Ibu, Bu Erlina atau Pak Agus atau Romo, kami persilakan. Boleh, saya yang gabung sedikit. Oh iya, Bu Afidah, kami persilakan. Memang dua-duanya harus dibuat. RKJM itu kan untuk jangka menengah itu 4 tahun. Jadi
periode pertama lah, anggap periode pertama kata Pak Heri tadi kan. Jadi dimulainya sekolah Bapak dibuka itu tahun 2018 misalnya. 2018, 19, 20, 21. Jadi periode RKJM-nya dari 2018 sampai dengan 2021. Maka penjabarannya artinya itu harus dijabarkan satu persatu. 2018 apa saja yang akan Bapak Ibu prioritaskan dalam pengembangan madrasah. 2019 apa, 2020 apa, 2021 apa. Nah, itulah yang nanti harus tidak saling bertentangan dengan RKAS yang Bapak Ibu upload untuk tahun berjalan. Nah, kalaupun seandainya sama, semuanya sama gimana Bu? Ya itu tergantung dari Bapak dan Ibu. Jadi yang jelas bahwa RKAS atau RKT, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Kerja Tahunan, itu adalah penjabaran dari RKJM, gitu Pak. Jadi tidak saling bertentangan nanti isi RKJM apa, RKT apa, harus RKT itu berdasarkan RKJM. Mungkin itu tambahan. Silakan kembali ke Pak Willy dengan Pak Agus. Nah, Pak. Mas Rudi, paham enggak Mas Rudi kira-kira? Paham Pak. Paham. Nah. Jadi membuat RKJM juga membuat RKT gitu ya. Dan kan katakanlah 4 tahun, kalau RKS itu 1 tahun. Saya ambil contoh lain, misalkan tadi tadi Mas Rudi bikin untuk standar sarana ya, standar sarana. Udah menceklis nih, membuat lab fisika. Nah, di dalam kegiatan 4 tahunan, Mas Rudi menyusun membuat lab fisika. Jadi dari tahun 2018 tadi kata Bu Wafidah, Mas Rudi di tahun pertama nyusunnya gitu kan, tapi tidak kesampaian, belum. Nanti tahun 2019 tengkleng lagi. Tapi di dalam 4 tahun itu sudah diprioritaskan, artinya sudah diceklis 4 tahun membuat lab fisika. 2018 belum terwujud, sambung lagi 2019, baru 2020. Nah, setelah dibuat 2020 kan sudah dapat. Nah, dilanjutkan lagi tadi dalam misi dan tujuan kita, yaitu melengkapi sarana dan prasarananya, lanjut dan seterusnya. Gitu kan. Setiap tahun tentu ada perubahan. 1 tahun tadi kalau sudah terpenuhi lab fisika, maka diganti sarananya tahun 2020 tadi. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, lanjut Mas Rudi. Ya. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Saya pikir nanti bisa dilanjutkan di BIMTEK yang sedianya masih berjalan. Kemudian sesuai dengan jadwal, nampaknya waktunya tinggal 1 menit lagi. Saya pikir tadi penjelasan dari anggota BAN sudah mewakili bagaimana RKT, RKAS, dan RKS dan RKJM itu. Sehingga pada kesempatan kali ini untuk sesi komponen keempat saya cukupkan. Kemudian waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Mas Fajar sudah siap? Siap Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Iya. Bapak Ibu, selanjutnya Pak Momon sudah siap, Pak? Siap, sudah. Iya. Baik, langsung saja Pak Momon, waktu dan tempat kami silakan. Oh. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekretaris BAN SM, para anggota BAN SM, staf sekretariat,
dan terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, peserta sosialisasi. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kegiatan kita selama 2 hari sudah bisa kita lalui. Tentu sudah banyak informasi yang diberikan dan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan informasi itu bermanfaat untuk sekolah, untuk madrasah Bapak Ibu dalam rangka persiapan pelaksanaan akreditasi di tahun 2022 ini. Walaupun kegiatan sosialisasi sudah selesai, tadi disampaikan oleh Pak Agus, insya Allah kami Ban SM tetap membuka link untuk diskusi, untuk komunikasi, untuk BIMTEK bagi Bapak Ibu semuanya, supaya persiapan akreditasi bisa maksimal. Nanti pada saatnya kami akan segera memberitahu untuk pelaksanaan visitasinya yang dilakukan oleh asesor ke sekolah, ke madrasah Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kegiatan visitasi atau akreditasi akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Maret 2022. Kalau tidak salah itu hari Selasa, Rabu atau Rabu Kamis ya, tanggal 23 sampai 24 Maret. Maka oleh karena itu mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah sudah bisa menginformasikan kepada warga sekolah, warga madrasah, baik itu guru, para siswa, termasuk juga komite ya, untuk nanti pada saatnya bisa mengikuti proses akreditasi di lingkungan masing-masing. Kemudian saya ingatkan kembali pada saat asesor melakukan visitasi ke sekolah madrasah Bapak Ibu semuanya, ikuti prosedur. Yang pertama komunikasi dengan asesor, kepastian kapan bisa hadirnya di sekolah madrasah Bapak Ibu semuanya. Kemudian apabila asesor sudah datang, dimohon untuk agar asesor menunjukkan surat tugas ya, yang dikeluarkan oleh kami, oleh Ban SM. Jadi jangan sampai terjadi di dalam surat tugas namanya A, tetapi justru yang datang ke sekolah Bapak Ibu namanya B. Itu kami tidak tahu ya, yang tahu adalah Bapak Ibu semuanya. Dan kalau itu terjadi, Bapak Ibu berhak untuk menolak gitu ya. Atau silakan konfirmasi kepada kami kalau ternyata orang yang datang itu berbeda dengan surat tugas. Kemudian pada saatnya visitasi tentunya diawali dengan tatap muka, tatap muka awal, kemudian proses visitasinya dan diakhiri dengan tatap muka akhir ya. Silakan Bapak Ibu menyusun profil singkat ya. Sekolah madrasah Bapak Ibu semuanya disampaikan, ditayangkan pada saat tatap muka awal. Tentu dengan harapan para asesor sudah mendapat gambaran secara umum bagaimana situasi kondisi sekolah madrasah Bapak Ibu semuanya. Jadi oleh karena itu sangat diperlukan laporan dari kepala sekolah, kepala madrasah menyampaikan profil singkat masing-masing sekolah atau madrasahnya.
Itu juga diharapkan para guru bisa tetap standby ada pada saat asesor melakukan visitasi, terutama pada saat akan diadakan observasi kelas oleh asesor. Bapak Ibu sudah tahu persis masing-masing kemampuan guru pada saat mengajar. Silahkan ditunjuk ya siapa guru-guru yang akan mengikuti proses observasi oleh asesor. Walaupun itu mutlak ya keinginan asesor. Bisa jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan si A, tetapi justru asesor inginnya guru mata pelajaran B dan seterusnya. Silakan dikomunikasikan. Kemudian tatap muka akhir juga diperlukan, itu untuk klarifikasi ya, klarifikasi kalau misalnya ada nilai yang jauh berbeda antara yang ditetapkan oleh Bapak Ibu selaku kepala sekolah, kepala madrasah dengan asesor. Misalkan di butir 1 Bapak Ibu memasang di level 3, tetapi justru asesornya itu memasangnya di level 1. Ya, kalau seperti itu silahkan didiskusikan masalahnya apa. Ya, bisa jadi mungkin karena kesalahpahaman ya. Misalnya saja asesor minta dokumen, tetapi dokumennya tidak tersedia atau dokumennya tidak dikasihkan. Padahal mungkin dokumen itu ada, hanya mungkin terselip. Jadi hal seperti itu ya jangan sampai justru setelah selesai, setelah asesor meninggalkan sekolah madrasah Bapak Ibu jadi dipersoalkan gitu, padahal ada kesempatan untuk klarifikasi. Jadi oleh karena itu kalau ada yang diminta oleh asesor dokumen-dokumen, selama dokumen itu ada ya diusahakan dicari dan disampaikan kepada asesor, karena itu sangat diperlukan pada saat asesor melakukan atau menetapkan level di masing-masing butir. Itu saya kira Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi saya ulang kembali, walaupun sosialisasi sudah selesai, tetap kami membuka jalur, membuka jaringan untuk konsultasi untuk BIMTEK. Kemudian diharapkan kita masih ada waktu sekitar 25 hari lagi barangkali ya. Masih ada waktu untuk bisa memperbaiki, menyempurnakan dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Apabila ada hal-hal yang memang menurut Bapak Ibu agak kesulitan, silakan Bapak Ibu bisa konsultasi atau bisa ngebel ke kami, karena nomor anggota sudah disampaikan, silakan dikontak kalau memang diperlukan. Mungkin tidak ada salahnya Bapak Ibu bisa koordinasi lagi, konsultasi lagi dengan KPA atau dengan pengawas ya. Kalau bisa ada simulasi gitu ya. Artinya bagaimana KPA melihat persiapan-persiapan, bagaimana pengawas melihat persiapan-persiapan itu. Silakan itu. Siapa tahu memang ada saran, ada masukan dari KPA atau dari pengawas. Insya Allah pengawas itu walaupun bukan asesor, mereka akan mengetahui atau akan paham dokumen-dokumen yang harus disiapkan dalam rangka visitasi. Demikian yang dapat kami sampaikan selaku panitia dan pelaksana sosialisasi ini. Mohon maaf apabila selama 2 hari ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan marilah kita tutup kegiatan sosialisasi ini bersama-sama dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah mengingatkan kembali yang belum mengisi Sispena kami persilakan. Pak, batasnya tanggal 27 ke 28 gitu kira-kira. SMA Habibie ya. Kami ingatkan belum masuk nih SMA Habibie ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami Ban Provinsi mohon maaf apabila ada kata-kata perbuatan kami yang keliru sehingga menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mau dipoto kah Mas Fajar dulu terakhir? Ya, Bapak Ibu sebelum mengakhiri sosialisasi kita, mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Baik. Bapak Ibu silakan mengaktifkan mode kameranya. Pak Rajali sudah siap, Pak Rajali sekolahnya? Siap. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu dalam hitungan ketiga. 1, 2. Sebentar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lanjut di slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada sosialisasi tanggal 25 bulan 2 tahun 2022 Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.